Ibaratnya begini, kalau saya mengibaratkan kalau pasien misalkan datang ke kami gitu ya, Iya. sama-sama sekali nggak bisa lihat, terus kemudian misalkan seseorang ini adalah seorang kepala keluarga gitu, Iya. yang tadinya nggak bisa lihat terus nggak bisa kerja, terus ketika setelah kita lakukan tindakan operasi terus jadi bisa lihat, itu kayak apa ya, suatu anugerah buat juga, kalau dia kepala keluarga kan juga buat keluarganya Iya. gitu. Jadi itu yang bikin saya juga tertarik gitu di bidang ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Dr. Ifta di dalam segmen kesayangan kita semua di Nucleus Podcast. Ngobrol santai dan maknyus hanya di YouTube kesayangan kita semua, di YouTube channel Rumah Sakit NU Tuban. Nah, teman-teman di rumah, sobat Nucleus di rumah, kali ini bintang tamu pada acara kali ini adalah Dr. Dias Alamsyah Sudiro, spesialis mata. Nah, beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit NU Tuban. Nah, kita sambut pribadi yang sangat keren dan sangat hebat ini, Dr. Dias. Yeay. Gimana dokter kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih ya, Dok, sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bersama kita tim Nucleus Podcast di hari ini. Iya. Ini tadi barusan selesai operasi ya, Dok? Iya, barusan aja selesai operasi. Barusan selesai operasi. Nah, Iya. ini tadi kalau boleh tahu operasi apa, dokter? Saya operasi katarak tadi hari ini. Operasi Iya, katarak. operasi katarak semua yang hari ini ada 6 pasien tadi. Ada 6 Alhamdulillah. pasien. Nah, dokter Dias ini adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit NU Tuban. Sudah dari tahun berapa, dokter? Saya dari tahun 2017 ya di sini ya, di 2017 Tuban. di Tuban. 2017. Sebelumnya pada pernah di tempat lain? Belum. Ini pertama di Tuban, langsung di NU Oh, sampai sekarang. Betah 5 tahun. Alhamdulillah. Yeay. Berarti Rumah Sakit NU ngerasan nih, maksudnya bikin kerasan gitu ya, Dok. Alhamdulillah. Nah, Dok, ini membahas, kan kebetulan Dokter Dias juga habis operasi pasien katarak. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin kemarin ada yang belum sempat nonton, boleh nih nanti ditonton ya. Kemarin tuh kita sempat membahas mengenai katarak ya, Dok. Nah, ini mungkin kita mau bahas juga tentang katarak, melanjutkan yang kemarin, mungkin lebih detail gitu ya, dokter ya. Nah, Dok, kemarin kan sempat disinggung ya kalau katarak itu kan terapinya kan ada yang konservatif, maksudnya nggak dilakukan operasi. Nah, ada juga yang dilakukan operasi. Nah, ini boleh diulang untuk teman-teman dokter di rumah. Kapan sih pasien-pasien dengan sakit katarak itu dilakukan tindakan operatif, dokter? Iya. Jadi katarak itu kalau tidak dioperasi pada pasien-pasien yang belum mengganggu aktivitas sehari-hari, maupun belum mengganggu penglihatan secara baik pagi atau siang atau malam dalam kondisi tertentu, yang kalau selama tidak terganggu biasanya tidak dilakukan tindakan. Tapi memang pada beberapa pasien yang sudah mulai mengganggu walaupun kataraknya tipis, itu memang sarannya hanya operasi memang. Jadi kalau sudah mengganggu tidak ada terapi lain, jadi hanya operasi. Hanya operasi itu ya, Dok. Operasinya itu nanti diambil kataraknya dengan alat khusus gitu, terus nanti dipasang lensa pengganti di dalamnya, dipasang lensa tanam. Oh iya, mungkin kalau teman-teman di rumah yang kemarin belum nyimak, jadi katarak ini kan penyakit yang mempengaruhi kejernihan lensa gitu ya, Dok. Jadi kalau teman-teman di rumah mungkin menggambarkan ya, ibaratnya kalau kita naik mobil kacanya kayak berdebu gitu ya, dokter ya. Nah, katarak ini yaitu kacanya berdebu, dan tindakan operatif ini supaya kacanya jadi clear, jadi jelas gitu. Nah, kalau tindakan operatifnya ada apa saja, dokter? Iya, sebetulnya kalau yang paling mutakhir saat ini adalah dengan tindakan vakoemulsifikasi, yang di RSNU juga sudah ada. Kita sejak 2017 juga sudah ada vakoemulsifikasi, yaitu kita dengan insisinya kecil, irisannya kecil, jadi hanya sekitar 2,2 sampai 2,75 mili. Oh iya. Dengan terus kemudian kita hancurkan lensanya dengan gelombang suara. Nah,
Pada beberapa pasien kadang ada salah gitu dibilang ini dengan laser gitu. Enggak, itu sebenarnya gelombang suara yang dihancurkan untuk menghancurkan lensanya, terus kemudian disedot keluar melewati lubang insisi yang sekitar 2,75 yang tadi itu. Oke. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya 2,75 itu sangat kecil jadi nggak kelihatan gitu ya dokter. Dan ya. Dan nggak perlu jahitan karena memang insisinya kecil sekali, jadi dia secara otomatis sudah nutup sendiri. Nah jadi kalau misal nanti ada yang belum nonton, terus teman-teman nonton, ada yang cerita mau operasi katarak, nah itu nggak menyeramkan karena juga irisannya itu kecil. Dan operasinya berapa lama dokter? Sekitar 10-15 menit ya kalau lancar. Nah 10-15 menit dan pasiennya tetap sadar ya dok ya? Tetap sadar karena untuk melihat lampu supaya kita juga lebih nyaman ya. Lebih nyaman untuk operasinya. Nah jadi kalau misal ini Sobat Nuklis di rumah nonton, ada yang cerita entah keluarganya kan biasanya yang sakit katarak kan yang usia sudah berusia ya dokter. Jadi kalau misal ada neneknya atau orang tuanya mau operasi katarak, nah kalau misal takut yang teman-teman di rumah yang nonton ini mungkin bisa membesarkan hatinya gitu karena operasinya ternyata waktunya singkat, pasiennya juga tetap sadar ya dok. Terus irisannya juga kecil 2,75 dan nggak pakai dijahit. Jadi nggak yang kayak di pikirannya mungkin kalau orang-orang dengar kan biasanya kan operasi kan serem gitu kan ya dok, pasiennya tidur terus kayak dibelek atau gimana. Nah ini nggak yang seperti itu. Nah dokter, tadi kan dokter juga sempat nyinggung ya dok, jadi setelah disedot kataraknya diganti sama lensa. Nah itu boleh disebutkan dok lensanya, lensa apa saja dokter? Jadi lensa yang kita pasang itu memang ada beberapa jenis dan itu semua tersedia juga di NU ya. Kita sebelum masuk ke lensanya dulu kita mau cerita lebih luas dulu ya. Jadi kalau misalkan kita mata secara ideal itu adalah mata dalam usia muda ya, di bawah sekitar di bawah 40 tahun ya, antara usia muda lah. Itu dimana mata kita bisa memfokus pada semua jarak. Jadi misalkan kita mau lihat jarak jauh, kemudian jarak menengah, jarak dekat, itu kita seperti kamera yang punya autofocus gitu. Kenapa? Karena lensanya itu masih elastis. Jadi lensanya itu bisa istilahnya berakomodasi atau mencembung atau memipih, menyesuaikan jarak pandangannya yang akan kita butuhkan. Nah, apabila misalkan kita sudah mencapai usia tertentu, biasanya sih di atas 40, jarak dekatnya sudah mulai terganggu. Jadi butuh untuk kacamata yang kita untuk membantu fokus gitu, karena kemampuan dari akomodasinya sudah terganggu. Nah, dari dasar ini maka kita berkembang ke lensanya itu. Nah, jadi secara umum kita kalau melihat kita bagi menjadi empat zona ya. Jadi zona yang paling jauh itu kalau misalkan kita main tenis, bermain golf ya, kemudian kita berkendara, kemudian lihat kendaraan di depan. Ya, yang paling jauh itu adalah zona yang paling jauh ya. Kemudian ada zona yang kita menengah jauh tapi agak menengah. Itu kalau kita di dalam ruangan, kita melihat ujung ruangan, lihat pengumuman, lihat papan, lihat kalender, ya, lihat jam, ya, itu ada jarak jauh ke menengah. Nah, kemudian ada menengah ke dekat. Nah, menengah ke dekat ini dia melihat komputer misalkan atau dashboard mobil. Jadi dia pada jarak kurang lebih sekitar antara 50 sampai 75 cm. Jadi dashboard mobil, komputer itu menengah ke dekat. Kemudian yang paling dekat adalah jarak dekat ya. Jadi dia lihat fokus untuk melihat HP, membaca buku, itu yang jarak dekat. Nah, lensa ini nanti akan menyesuaikan yang kita pasang tergantung kebutuhan pasien. Jadi yang pertama adalah yang kita sebut dengan lensa monofokal. Fokusnya cuma satu. Jadi dimaksimalkan untuk melihat mana yang mau dipilih gitu. Secara umum sih kalau yang monofokal ini dia dimaksimalkan melihat jarak jauh ya.
Oh, Karena kan iya. secara umum sehari-hari kan memang butuh lihatnya jarak jauh, maunya yang jelas gitu kan ya. Terus? Nah terus kemudian selain lensa monofokal yang tadi untuk dimaksimalkan biasanya untuk melihat jarak jauh, walaupun bisa juga untuk melihat jarak dekat ya, tergantung kebutuhan ya. Tapi secara umum memang lihat jarak jauh. Nah ada juga yang disebut dengan lensa multifokal atau trifokal. Nah multifokal ini dia bisa mengcover semua zona yang tadi saya sebutkan. Jadi harapannya jauh, menengah, dekat semuanya bisa. Semua bisa. Jadi harapannya nanti setelah operasi pasien tidak membutuhkan kacamata seperti itu. Jadi itu lensa multifokal. Nah, diantaranya juga ada ada beberapa lensa jenis lensa yang dia disebut dengan lensa intermediate ya. Jadi dia maksimal jarak jauh tapi juga ada sedikit ke jauh menengah. Jadi itu tinggal kualitas lensanya yang diinikan. Itu secara umum seperti itu. Iya. Nah, dari kedua jenis lensa itu nanti ada juga lensa yang untuk mengkoreksi silinder atau jadi setiap lensa mau monofokal mau multifokal itu bisa ditambahkan opsi untuk mengkoreksi silinder. Jadi kalau kita silinder itu kan kita lihat dengan dengan kacamata ada silindernya ya. Iya, nah, benar. itu dengan mengkoreksi lensa silindernya dipasang langsung di dalam mata itu silindernya juga bisa terkoreksi. Jadi itu. langsung nggak usah pakai kacamata lagi seperti itu. Nah, kalau berarti pemilihan lensanya itu sesuai dari analisis dari dokter atau ditawarkan ke pasien mau selanjutnya misal tambah pakai kacamata atau sekalian? Nah, ya itu nanti kita kembali lagi sih, itu kita harus lihat kembali ke kebutuhan pasien. Jadi kita biasanya kita tanya dulu pasien ini masih nggak membutuhkan untuk melihat jarak-jarak baca. Ada pasien yang misalkan operasi cuman pengen jelas aja karena jarak dekatnya setelah sehari-hari nggak pernah baca ya gitu. Atau memang nggak pernah baca gitu. Jadi nggak terlalu butuh nggak ya. terlalu butuh gitu ya. Kalau seperti itu ya saya hanya menyarankan lensa monofokal dan mungkin monofokal torik yang tadi untuk koreksi silinder. Tergantung ada silindernya atau enggak gitu. Tapi ada juga beberapa pasien yang memang dia membutuhkan dia maunya tanpa kacamata gitu total gitu. Dia ya sudah kita bisa tawarkan untuk lensa multifokal yang tadi itu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kembali kita harus diskusi sih sama pasien kebutuhannya gimana nanti seperti apa ini. Supaya nanti akhir selesai operasi tercapai tujuannya. Betul, tujuannya. Kebutuhan pasien juga terpenuhi dari segi maksudnya kualitas. Kan tadi kan dioperasi karena mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kan harapannya setelah selesai operasi yang terganggu itu tertangani ya dokter ya. Betul. Nah dok, kalau operasi menggunakan lensa kan operasi katarak tadi kan dipasang lensa itu harus rutin kontrol atau bagaimana dokter selanjutnya? Kalau lensa itu sebenarnya untuk seumur hidup, jadi kita pasang di situ untuk seumur hidup. Nah kalau kontrolnya kalau sudah sampai selesai biasanya kita kontrol di 1 hari, kemudian 1 minggu dan 1 bulan kalau tidak ada penyulit ya. Itu setelah 1 bulan mungkin kalau membutuhkan kacamata bisa 1 bulan untuk kacamata atau nanti next kontrol 1 bulan lagi untuk periksa kacamata. Nah setelah itu selama tidak ada keluhan pasien tidak perlu kontrol. Oh gitu. Tapi memang kalau mau ideal ya, karena kalau misalkan kita mau periksa mata gitu, ada pemeriksaan yang karena fungsi mata itu tidak hanya masalah penglihatan aja ya, tapi ada yang kadang tidak diketahui, misalkan kayak tekanan mata naik nanti jadi kayak glaukoma kayak gitu. Itu nanti mungkin bahasanya sih lebih luas lagi kalau nanti glaukoma dan sebagainya gitu. Oh berarti secara keseluruhan sih kontrolnya nggak perlu harus rutin selama nggak ada keluhan. Selama nggak ada keluhan ya dok. Berarti dan itu tertanamkan kadang biasanya kan ada yang bertanya ya dok, apakah ini nanti harus dilepas terus ganti lagi kan gitu ya. Nah ini untuk tadi teman-teman di rumah bahwa pemasangan lensa setelah operasi katarak ya cukup 1 kali itu saja kalau sudah nggak ada keluhan ya dokter ya. Iya ada keluhan gitu. Nah kalau biasanya permasalahan yang dialami orang setelah operasi katarak itu apa dok? Iya. Jadi kalau setelah dipasang lensa ada beberapa yang di 2-5 tahun pertama kadang mengalami penebalan di rumah lensa. Kan kita kalau operasi kan kita memang meninggalkan rumah lensanya punyanya pasien itu. Kemudian kita tempatkan lensa di rumah lensanya itu. Nah, kadang beberapa pasien mengalami penebalan di rumah lensanya itu karena pergerakan dari sel-sel yang berada di bagian rumah lensanya itu. Tapi itu bisa dilakukan tindakan seperti di laser untuk supaya penebalannya itu bisa lancar
cahayanya bisa lewat dengan lancar, baik. Gitu. Terus kemudian ada juga, tapi ini sangat jarang sih, lensa itu ada yang bereaksi dengan tubuh, sehingga membutuhkan untuk penggantian lensa, ada yang begitu, tapi kasusnya sangat-sangat jarang sekali, sangat-sangat jarang sekali gitu. Kalau ini kan saya dengar kan tingkat keberhasilan operasi katarak ini kan sangat tinggi ya dok ya. Ini dokter kalau di rumah sakit NU sendiri sudah mengoperasi berapa kali dok? Ini operasi katarak, betul. Operasi katarak ya sudah ribuan ya kalau di NU ya. Maksudnya kita memang operasi katarak secara, kalau di NU sendiri kan ada saya dan dokter Irma ya. Itu 1 bulan ini bisa sekitar 100 sampai 125 pasien untuk satu bulan pasien. Gitu untuk 2 dokter. Berarti ya memang ini ya dok, kasusnya tinggi. Banyak. Jadi memang kalau di Surabaya di Jawa Timur itu memang kasusnya prevalensinya cukup tinggi, di atas 4%. 4% dari keseluruhan jumlah penduduk. Gitu. Jadi kalau kita operasi katarak itu, kalau kita memang ibaratnya ada istilah yang namanya backlog gitu. Jadi kita kalau operasi itu antara penambahan sama yang dioperasi itu lebih banyak yang penambahan kataraknya itu gitu loh. Jadi kadang kok kayaknya nggak habis-habis ya, memang ada terus gitu loh. Ya. Makanya kita juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa katarak itu ya sesuatu yang penyebab kebutaan yang bisa ditangani gitu loh. Seperti kacamata juga kan, kalau kelainan refraksi juga sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kacamata, dengan operasi kalau itu katarak gitu. Dan itu sebetulnya ya tindakannya juga singkat ya, nggak yang menyeramkan gitu. Seperti itu. Biasanya kalau ini nggak sih dok, kan pasiennya sadar, ada nggak kalau di kamar operasi kayak nanyain mau diputerin lagu apa gitu? Ya enggak dok. Kalau yang sampai segitu sih enggak sih. Ada juga yang ya paling aduh nanti gimana ya, khawatir saya udah bener belum ya, ini udah bener gitu. Jadi kayak semacam ini ya, tapi jangan khawatir, kita kalau di kamar operasi selalu kita bantu supaya mengarahkan, karena memang salah satu tindakan juga yang paling penting pasien itu juga harus kooperatif pada saat dioperasi, itu juga penting buat kita. Jadi supaya memudahkan juga gitu. Oh iya. Nah, jadi ini perlu disimak ya teman-teman. Jadi lensanya kalau misal operasi katarak, operasinya tidak menyeramkan, terus ya operasinya singkat, pasiennya masih sadar, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama dokternya, terus bisa dikomunikasikan juga kebutuhannya apa, karena untuk selanjutnya pemasangan lensanya tadi sudah dijelaskan sama dokter Dias, ada macam-macam, jadi ada yang fokusnya cuma satu atau bisa mencapai seluruh fokus yang dibutuhkan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misal punya kerabat di rumah gitu yang masih menak-menik, aduh apa ya bahasanya menak-menik? Iya. Masih khawatir operasi apa enggak ya. Nah itu bisa dibesarkan hatinya untuk nggak masalah kalau misal mau melakukan tindakan operasi, karena tadi sudah disampaikan sama dokter Dias, katarak itu merupakan kebutaan yang sebenarnya bisa ditangani. Kan jadi kayak eman kalau seandainya bisa ditangani tapi akhirnya nggak melakukan tindakan malah jadi nggak kelihatan, terus mengganggu aktivitas jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan kayak gitu ya dok. Nah ini kalau saya baca profil dokter ya, dokter Dias ini memang kayaknya mendalami yang khusus katarak ini ya dok. Nah, saya mendalami di bidang katarak bedah refraktif memang. Nah kenapa dok, kan kalau dari mata kan banyak ya ininya, maksudnya subbidangnya. Iya subbidangnya peminatannya. Ini beliau ini mengapa jenengan kok milih yang katarak gitu? Ya, salah satunya sih karena memang kasusnya juga banyak ya. Jadi memang ibaratnya katarak ini adalah kebutuhan dasar ya. Jadi kalau misalkan pasien itu ibaratnya tidak tertangani dengan baik kataraknya atau tidak teredukasi dengan baik, itu nanti aktivitas sehari-hari itu juga terganggu. Jadi ibaratnya begini, kalau saya mengibaratkan kalau pasien misalkan datang ke kami gitu ya, sama-sama sekali nggak bisa lihat, terus kemudian misalkan seseorang ini adalah seorang kepala keluarga gitu, yang tadinya nggak bisa lihat terus nggak bisa kerja, terus ketika setelah kita lakukan tindakan operasi terus jadi bisa lihat, itu kayak apa ya, suatu anugerah buat juga, kalau dia kepala keluarga kan juga buat keluarganya gitu. Jadi itu yang bikin saya juga tertarik gitu di bidang ini. Dan kemudian untuk bedah refraktif
ya termasuk lasik ya, saya juga mendalami di sana juga memang kasusnya untuk myopia juga memang banyak kasus mata minus itu cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Iya, jadi memang itulah dan kalau bedah refraktif juga dia tuh ibaratnya apa ya, berkutat dengan kesempurnaan penglihatan ya, termasuk kayak koreksi silinder dan sebagainya. Menurut saya itu apa ya, challenging buat kami. Menantang gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, satu kayak kalau berhasil tuh rasanya kayak kepuasan gitu. Senang gitu ya, betul. Bisa bantu gitu ya dok. Nah dokter, ini saya kan juga dengar katanya dokter pernah ikut bakti sosial tahun berapa ya dok itu? 2015 itu. Nah itu ada operasi katarak di atas kapal ya dok. Betul, Nah menarik itu sekali. Gimana dok? Bisa diceritain sama teman-teman di rumah? Jadi tahun 2015 tuh kita sama TNI Angkatan Laut kebetulan mengadakan baksos gitu. Kita baksosnya waktu itu ke Teluk Tomini ya, jadi di area Sulawesi. Jadi waktu itu namanya Sail Tomini. Nah ada baksosnya. Kalau baksosnya namanya Surya Baskara Jaya. Jadi kalau Angkatan Laut tuh memang rutin mengadakan bakti sosial seperti itu. Itu juga pengalaman saya pertama dan mungkin saya nggak tahu ya terakhir atau enggak ya. Tapi maksud saya itu adalah pengalaman pertama untuk operasi di atas kapal dan itu seru sih. Jadi kita ke beberapa tempat di sana, kita datang dengan kapal itu, kita singgah ke satu tempat, terus kemudian pasien-pasien dari kapal itu kita bawa ke dari darat kita bawa ke kapal untuk dilakukan tindakan operasi. Dan kasusnya juga cukup banyak dan jadi kayak kalau kita tuh datang ke tempat tuh kayak kita tuh bener-bener disambut banget. Itu saya juga waduh, luar biasa lah ini rasanya gitu. jadi dan itu juga waktu itu juga saya juga istilahnya juga naik helikopter juga waktu itu diajak sama pilot juga waktu itu pas bawa pasien, jadi saya ikut-ikut sekalian gitu. Seru berarti pengalamannya naik kapal itu loh. Terus naik helikopter, nggak goyang dok itu di kapal itu kalau jadi, operasi kan? Maksudnya kan biasanya meskipun naruh jangkar kan tetap kayak ada gelombangnya kan? Nah, jadi kalau itu kapalnya besar sih. Waktu itu kita pakai kapal KRI Dr. Suharto ya, memang kapal rumah sakit ya. Dan itu memang besar, tapi ternyata di satu tempat itu saya ingat waktu itu di Marore ya. Marore itu perbatasan sama Filipina, jadi pulau agak terluar lah itu. Itu kita nggak bisa ke tepi pelabuhannya karena memang nggak cukup untuk kapal besar ke sana. Jadi terlalu dangkal untuk ininya. Jadi kita di laut, jadi jangkarnya di laut ya, di tengah laut. Jadi karena di situ ya mau nggak mau ya akhirnya agak goyang juga sih. Jadi lumayan lah buat ini. Jadi memang kalau kena ombak ya lumayan goyang juga. Lumayan goyang. Iya, tapi tetap berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Wah, mantap. Menarik ya bisa mengerjakan tindakan operasi di atas kapal. Terus ada naik helikopter juga. Itu berapa lama dokter waktu itu prosesnya? Waktu itu hampir 1 bulan ya. Jadi kita keliling ke 6 tempat waktu itu. Ke Toli-Toli, ke Marore, terus ke Parigi Motong, terus ke lupa saya. Pokoknya ada 6 tempat. Kalau ditawarin lagi mau nggak ada? Ya lihat nanti ya. Kayaknya harus pengalaman menarik, cuman kadang ya memang beratnya tuh ya ninggalin keluarga itu sih. Kalau buat saya sih 1 bulan tuh ya lumayan ya buat mama juga. Iya gitu. sih, ada tanggung jawab yang lain ya dokter gitu. Ya. Kalau yang pas waktu itu sudah jadi spesialis mata atau gimana? Waktu itu masih udah tingkat akhir, jadi PPDS tingkat akhir. Jadi kita dengan ada supervisornya juga di situ. Terus kita baksos itu sama Angkatan Laut, jadi diajak untuk gitu. Seru ya, menarik. Gitu. Iya. Oke, nah ini jadi tadi kita sudah saya sampai lupa dok. Ini kan mungkin orang-orang kan ada yang bertanya ya kalau di rumah gitu. Ini kan tadi sudah membahas, saya sampai lupa. Ini kan sudah membahas katarak itu seperti apa, terus ada pilihan tindakan operasi, terus dipasang lensanya seperti apa. Nah, boleh nggak dok disebutkan atau memberikan edukasi untuk yang teman-teman di rumah
ada nggak sih faktor risiko seseorang itu menjadi muncul katarak? Kan nggak semua apa nanti jadinya katarak gitu kan. Nah, itu apakah ada yang menjadi faktor risikonya gitu, Dok? Iya. Jadi memang kalau katarak itu memang kalau secara umum memang karena penuaan, karena degenerasi. Jadi itu yang utama. Tapi ada beberapa faktor yang dia mempercepat terjadinya itu. Yang paling sering paling sering saya temukan ya, itu pasien-pasien dengan kencing manis. Itu sering mengalami itu juga. Terus yang kedua, ada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang dia alergi ya. Jadi obat-obatan steroid itu juga sering. Kadang juga saya harus tanya, pasien sering minum jamu-jamuan apa enggak? Karena ada jenis katarak tertentu yang dia memicu terjadinya itu. Jadi katarak ini nih dia ngumpul di bagian belakang dari lensanya itu, dan walaupun tipis itu cukup mengganggu. Nah itu. Jadi selain tadi kencing manis, kemudian minum jamu atau obat-obatan steroid ya. Terus kemudian paparan sinar matahari itu juga cukup banyak juga. Jadi saya sarankan sih kalau teman-teman keluar gitu, kalau kena paparan sinar matahari ya pakai kacamata pelindung itu juga membantu, karena itu mencegah sinar ultraviolet untuk masuk ke mata kita. Ya yang paling sering sih itu sih 3 itu. Kemudian ada yang lain adalah misalkan pasien-pasien dengan minus tinggi itu kemungkinan terjadi kataraknya tuh lebih cepat ya. Gitu. Ternyata seperti itu yang saya temukan gitu. Oh berarti jadi ini sebenarnya ini sudah berapa lama ya kita ini waktu? Oh ya tadi untuk yang minus tinggi ya, ini juga, nah ini menarik. Saya tuh mau ngomong dong, makanya ini tanya, karena kalau misal kita masih ada waktu kita bahas-bahas singkat, nanti detailnya kapan-kapan saya ngobrol lagi sama jenengan. Gimana Dok minus tinggi? Nah, jadi kalau yang minus tinggi, jadi kan katarak tadi kan dipasang lensa ya, ditanam di dalamnya. Itu kalau yang minus tinggi, pasien-pasien dengan minus tinggi itu kalau dioperasi katarak, itu dengan ditanam lensa, itu minusnya bisa jauh berkurang mendekati 0. Jadi ibaratnya dia bisa mengkoreksi juga minus tingginya dan juga mengkoreksi untuk kataraknya. Oh, jadi langsung sekaligus jadi satu ya Dok. Itu kalau yang sudah timbul katarak ya. Tapi kalau yang usia muda sih ada beberapa opsi ya. Salah satunya lasik dan sebagainya itu kalau minus tinggi itu. Gitu. Nah itu kita kapan-kapan bahas itu ya Dok ya. Itu lebih menarik sih itu juga. Kan itu kan soalnya kan lasik kan sekarang lagi maksudnya banyak yang aware juga akan operasi lasik itu. Jadi kapan-kapan kita bahas itu ya Dok ya. Siap. Nah, jadi itu teman-teman tadi yang bisa kita ambil poinnya terkait katarak ini. Satu yaitu tadi yang terkait operasinya yang sudah saya ulangi terus dari awal. Jadi dia tidak menyeramkan, waktunya cepat, pasiennya sadar. Yang kedua juga pilihan lensanya variatif tergantung kebutuhan. Yang ketiga ini merupakan salah satu kebutaan yang sebenarnya bisa diatasi gitu. Jadi di rumah kalau misal ada nemu keluarga atau ada yang sambat gitu, kok nggak bisa melihat, segera diperiksakan itu katarak atau bukan gitu ya Dok. Karena kalau seandainya itu katarak kan alhamdulillah ada terapinya gitu, jadi tidak harus nggak kelihatan gitu. Yang keempat ini meskipun terkait dengan usia, tapi kita juga bisa mencegahnya supaya jangan sampai mempercepat terjadinya katarak ya Dok. Tadi satu pakai kacamata kalau misal keluar paparan, terus jangan asal konsumsi jamu atau minum obat-obatan steroid tanpa anjuran dokter. Yang ketiga tadi diusahakan jangan sampai terkena diabetes ya Dok. Nah berarti konsumsi kayak gula-gulaan terus olahraga itu penting buat teman-teman semua di rumah gitu. Nah kapan-kapan tadi juga sudah sempat kita membahas tentang minus mata yang tinggi, kapan-kapan kita bahas tentang lasik ya Dok ya. Oke. Nah Dokter, ini tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Tadi dokter juga habis operasi langsung datang ke sini. Boleh diminum Dok? Oh iya, benar. Iya nih, ini kita sekarang rasanya adalah jamu Poka Dokter. Jadi ini adalah produk dari Rumah Sakit NU. Iya, boleh dicoba Dok? Iya. Atau nggak puasa kan ya hari ini? Enggak, hari ini belum nggak puasa. Iya, enggak. Ini Poka. Jadi ada variannya, ada macam-macam. Ada beras kencur, ada kunir, ada Poka, ada jahe.
Enak ya? Alhamdulillah. Yeay. Nah ini teman-teman bisa pesan ke Gizi atau biasanya kalau sore di Poli ada ya Mbak ya. Jadi ke Poli biasanya ada jamu yang kita suguhkan untuk teman-teman saat berobat di Poli. Dokter Dias, terima kasih ya Dok waktunya. Sama-sama, makasih banyak juga udah diberi kesempatan berbagi di sini. Iya, jadi kita nantikan nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Dokter Dias dengan bahasan yang lain. Tadi sih sudah ada kepikiran kapan-kapan kita membahas lasik ya. Oke, dokter, ini kan kita ada kayak yel-yel, bukan yel-yel sih, jargon gitu. Nah, nanti kalau saya ngomong Nukleus Podcast, kita berdua sama-sama ngobrol santai dan maknyus. Ngobrol santai dan maknyus. Oke, ya siap. Maju ke sana ya Dok. Oke. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.